Hai, ketemu kembali dengan saya Floren Kasih. Kalau Anda ditanya komoditas apa yang paling mahal di dunia, kira-kira apa jawabannya? Mungkin ada yang menjawab uang, ada yang menjawab emas, ada yang menjawab waktu. Ya, semua benar adanya. Tapi kalau saya bilang bahwa freedom adalah salah satu yang termahal, setuju tidak? Ya, freedom sudah menjadi komoditas langka di zaman modern ini. Ya, ketika bicara mengenai freedom, orang pasti akan berhubungnya ke financial freedom ataupun time freedom, which is benar, ya. Tapi apakah semua orang yang punya banyak uang pasti dapatkan financial freedom? Ataupun apakah semua orang yang punya banyak waktu pasti punya time freedom? Di komunitas saya, yaitu di FFG, kita berbicara financial freedom dan time freedom itu dalam arti yang sangat luas dan sangat dalam. So, saya akan bicarakan financial freedom dan time freedom dan nanti. Sekarang saya ingin ajak bicara mengenai satu freedom yang sangat dasar, sangat-sangat basic dan sangat penting, yaitu freedom in mind and freedom in heart. Apa itu? Kalau kita berbicara mengenai freedom, kita berarti lawannya adalah penjara, setuju ya? Nah, zaman sekarang ini banyak orang hidup di dalam penjara-penjara. Contohnya apa? Penjara kekhawatiran. Khawatir terhadap masa depannya. Misalnya dia sekarang bekerja, pensiunnya di umur 60. Khawatir bagaimana nanti umur 60, hidupnya nanti, dan sebagainya. Ada juga orang yang khawatir dengan masa depan anaknya. Terutama yang punya tantangan tertentu, ya, bagaimana nanti ketika mereka meninggal, anaknya bagaimana, macam-macam ya. Ada juga orang yang khawatir terhadap bisnisnya. Bagaimana kalau nanti mereka sudah pensiun, terus mereka mau retired, bisnis itu siapa yang meneruskan? Kalau diteruskan oleh anak, apakah mereka bisa meneruskan? Seperti itu. Ada juga yang khawatir terhadap kesehatannya. Dan bahkan ada orang kaya yang juga hidup dalam kekhawatiran. Khawatir bagaimana dengan urusan pajak, khawatir bagaimana kalau ketemu dengan saudara-saudara dan mereka suka pinjam uang. Ya, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak disadari, ini adalah penjara terhadap kebebasan. Penjara ini bukan penjara fisik, tetapi penjara yang invisible, ya. So, ada lagi penjara lainnya adalah rasa takut, ya. Ini seringkali tidak disadari, sebenarnya bentuknya dari waktu kecil. Orang tua sering ngomong begini, jangan. Nah, kalau anaknya mau melakukan, jangan, nanti kamu jatuh, nanti kamu luka, nanti kamu ini, nanti kamu hitam, nanti kamu ini, kamu itu, dan sebagainya. So, anak kecil, penjara ketakutannya tuh sudah dibangun dindingnya, itu dari dia masih kecil sekali. Dan sampai ketika dewasa, sudah hidup tidak berani explore new things, tidak berani adventure, tidak berani melakukan hal-hal yang baru dalam hidupnya. Karena apa? Karena dinding penjaranya sangat tebal. Contoh, orang yang bekerja 10, 20, 30 tahun, ketika kalau dinding ketakutannya, penjara ketakutannya sangat tebal, ketika dia udah kerja sekian lama, waktu terpikir ingin mulai bisnis, mikirnya itu bisa panjang kali lebar, kali dalam. Intinya bahwa begitu ketakutan hingga tidak berani melakukan apa-apa, ya. Nah, termasuk juga ibu rumah tangga. Ada orang yang berkarya sebagai ibu rumah tangga, murni hanya ibu rumah tangga. Nah, ketika 20-30 tahun kemudian anak-anaknya sudah besar, dia ingin berkarya di luar. Tetapi tidak mulai-mulai. Kenapa? Karena sudah dipenjara ketakutan begitu kuatnya. Wah, ketemu orang takut, mulai hal yang baru takut, keluar rumah mungkin juga bahkan takut, ya, seperti itu. So, penjara ketakutan ini juga kita harus pay attention, karena kita sebagai orang tua seringkali tanpa menyadari memenjarakan anak kita juga, ya. Ada lagi penjara kebebasan lainnya, yaitu masa lalu. Ya, banyak orang yang begini, dulunya hidup secara finansial oke, dulunya hidup secara prestasi oke, tapi sekarang sudah nggak ada. Lalu sekarang kalau dia berbicara, saya dulu begini, setiap kali ngobrol pun dulu. So never move
on, never move forward, selalu move backward. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, tidak disadari dia bahwa sebenarnya masa lalunya adalah penjaranya dia gitu. Ya. Nah, penjara kebebasan lainnya lagi apa? Contoh, kemarahan dan dendam. Banyak orang yang punya karakter yang unik. Ya, saya bilang unik aja lah ya. Unik ya. Karakter behaviornya unik. Karena dibentuk oleh penjara ini. Karena kemarahan dan dendam itu adalah penjara hati. Ya, memenjarakan hati kita. Nah, ironis sekali banyak orang yang begini. Banyak memori-memori bagus yang seharusnya diingat tapi dilupakan. Banyak memori yang tidak bagus seharusnya dilupakan tapi diingat terus. Ya, ini kan menjadi sangat ironis. Nah, karena ini dibawa terus dan berjalan dengan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, akhirnya terbentuklah yang namanya dinding penjara hatinya tuh kuat. Lalu merubah menjadi karakternya dia. Ya, perlu dirilis, yes, ya. Wah, kita topiknya hari ini bukan tentang release that pain nanti ya. So, ada lagi penjara lainnya apa? Negativity. Ya, tidak disadari seringkali orang tuh masuk ke dalam komunitas yang negatif dan dia enjoy quote and quote enjoy bergosip di sana, entah gosip orang, entah gosip politik, entah gosip penyanyi, bintang film dan sebagainya ya. Lalu baca buku yang bacaan yang negatif, nonton yang negatif, dengar musik yang negatif dan sebagainya, dan tidak disadari ini tuh sebenarnya dia masuk dalam satu penjara yang memenjarakan dia untuk satu kesuksesan. Karena apa? Karena sukses itu kan butuh positif ya. So, dan ada satu lagi penjara lain yaitu addiction. Nah, ketika bicara mengenai addiction, orang pasti akan berpikir addicted terhadap narkoba, rokok, alkohol, judi, which is betul ya. Tapi zaman now ada satu lagi addiction baru, addiction to distraction ya. Addiction to distraction, menarik ya. Addiction to distraction itu seperti apa sih? Addiction to distraction tuh gini, orang menjadi teraddicted untuk terdistract. Padahal kan distract kan nggak bagus ya, tapi sudah terbiasa gitu ya. Contoh apa? Sebentar-bentar dia harus lihat chat, sebentar-bentar harus lihat Instagram, sebentar-bentar harus lihat Facebook. Jadi ini padahal sosial media ini adalah sangat bagus untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi ketika kita menggunakannya tidak secara bijak, ini tuh menjadi distraction yang membuat kita tuh teraddicted. Nah, ini menjadi penjara modern. Saya bilang penjara modern karena ini zaman now baru terjadi. 20 tahun yang lalu tidak ada ya. Oke. So, now kita berbicara mengenai mind and heart. Mind and heart tuh ya harus free dulu, harus ada freedomnya dulu, baru bisa bicara mengenai financial freedom dan time freedom. Betul apa? Ya. Nah, bagaimana saya ingin mendobrak penjara ini? Ya, harus dimulai dulu dengan adanya kesadaran ya. Dengan adanya kesadaran atau awareness dulu bahwa saya nih punya penjara itu. Kalau kita sudah mulai itu, baru kita akan mengambil langkah untuk mendobrak dan mendapatkan kembali kita freedomnya kita ya. So kalau kita perhatikan bagaimana sih caranya ya. Satu, kita bisa melakukan namanya baca buku. Buku tuh bagus banget. Buku baca tentunya yang memang penulisnya menjalani jalur yang benar, prosesnya, dan dia hidup dalam freedom ini ya. Buku ini so powerful karena dia kan sifatnya adalah dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit ini kita baca everyday kita baca itu sebenarnya mengikis. Nah, kalau sudah terdikis kan terdobrak kita. Tapi sayang banyak orang tidak mau baca buku. Kalau didorong baca buku, baca sekali, 2 kali, 3 kali, then gone. 2, 3 gone. Sebagian malah tidak pernah mau baca buku, so sayang sekali. So I suggest you ya, tidak punya pilihan. Kalau kita ingin hidup in free, totally free, let's do it ya. Karena butuh effort besar memang ya. Nah, apalagi pertemuan
Saya bersyukur sekali saya punya komunitas namanya FFG. Ya, komunitas ini kita punya growth program. Nah, pertemuan-pertemuan ini sangat penting. Ada yang namanya weekly, monthly dan sebagainya. Nah, kami punya pertemuan yang namanya weekly, ya. Nah, pertemuan ini adalah kita bisa menyerap energi positif, kita bisa menyerap dari sharingnya orang, pengalaman orang, ataupun training, ya. Nah, ini bagus gak? Sangat bagus, karena ini kan kita ngambil saripatinya pengalaman-pengalaman orang. Sehingga kita tidak perlu mengulang yang nggak perlu diulang, kita bisa mencontoh apa yang harus dicontoh. Oke, so banyak orang berpikir gini, saya udah pernah ikut training, saya udah nggak perlu. Loh, training itu bukan sekali seumur hidup, harusnya kita secara continue, ya. Ikut itu harusnya continue gitu. Nah, dan itu harusnya terus menerus. Contoh saya ikut weekly programnya kami di FFG itu sudah lebih dari 10 tahun lebih. So that's powerful sekali. Ya, siapapun kalau ingin tahu lebih detail, welcome ya, karena saya tidak membahas detail di sini. Tapi intinya bahwa pertemuan itu sangat powerful, sangat penting. Ya, karena kita tidak sadari yang namanya dinding itu tidak bisa yang namanya sekali langsung pecah semua dindingnya, enggak. Kita kan harus pelan-pelan seperti jebol dinding, harus pelan-pelan. Ya, pertemuan salah satu yang powerful, ya. Dan berikutnya adalah mentor. Mentor ini so penting karena itu mengurangi trial and error kita. Karena pada saat kita trial and error kan kita makan waktu, makan umurnya kita. Jadi kalau kita bisa cepat, kenapa harus lambat? Nah, mentor ini penting, harus punya mentor yang memang menjalani prosesnya dan dia hidup di dalam freedom in mind and freedom in heart. Oke, so dia bisa membimbing kita. Nah, saya bersyukur saya punya mentor dan saya punya komunitasnya. So for me, it's a blessing, ya. For me it's a blessing. So find your mentor, sangat penting untuk punya mentor, ya. Nah, kembali kita bicara mengenai financial, ya. Kalau sudah punya freedom in mind, freedom in heart, maka ketika bicara financial, maka itu menjadi satu paket yang akan menjadi utuh. Nah, sekarang saya ingin bicara mengenai financial. Financial easy, can do, ya. Nah, tapi begini. Menurut Robert Kiyosaki, pengarang buku Cash Flow Quadrant, bahwa kita dibagi 4 kuadran berdasarkan sumber penghasilan. E, employee, self-employed, business owner, dan investor. Oke. Dia membagi E dan S itu sebagai kuadran active income and kuadran security, which is menurut dia juga nggak secure gitu ya. Tetapi kita dari kecil dibentuk untuk menjadi karyawan. Saya ya seperti itu juga. Oke. Dibentuk dan akhirnya kita mengumpulkan uang sampai kita pensiun. Hanya nabung aja, mungkin ada investasi sedikit dan sebagainya sampai kita pensiun. Ketika pensiun, jumlah tabungan, apakah kita bisa hidup dalam freedom? Mostly tidak. Karena apa? Karena kita mulai takut, ini dikumpulkan puluhan tahun loh. Ya, kalau puluhan tahun kalau salah pakai bagaimana? Akhirnya juga dengan takaran yang sangat terbatas. So ini menjadi menarik. Robert Kiyosaki menyarankan kalau you mau punya financial freedom, ya, pindahlah ke kuadran yang namanya B atau E, yaitu business owner dan investor. Nah, karena di business owner itu ada orang dan ada sistem yang membantu kita memperoleh passive income. Tapi saya nggak bahas detail hari ini. Tapi intinya bahwa untuk masuk ke financial freedom kita harus punya namanya passive income baru bisa terjadi. Ya. Nah, dengan kondisi financial itu bisa nggak semua orang mendapatkan financial freedom? Bisa. Semua orang bisa, walaupun kita terbangun menjadi mindset bisa terjun ke B dan terjun ke I, ya. Nah, yang menarik dengan kombinasi financial yang oke, dengan freedom yang tadi saya cerita, freedom terpentingnya adalah in mind and heart. Lalu kita kombinasi dengan financialnya, terjadi financial freedom yang dibangun oleh FFG, yaitu financial freedom dalam arti yang sangat luas dan sangat dalam. Mencakup berbagai aspek kehidupan. Ini yang kita mau sharingkan, kita mau ajak. Kenapa? Karena setiap orang itu berhak mendapatkan ini.
everybody, including you, including me. Bisa nggak? Bisa. Karena saya melihat, saya mengalami, saya punya banyak kawan-kawan yang dengan background yang sama. Oke, struggling in mind, struggling in heart, struggling in financial, struggling in mindset, tapi bisa jump into financial freedom dalam arti luas tadi. So, tepuk dadamu. Say, I can, ya, you can, I can, you can. Why? Karena life, hidup, memberikan peluang seluas lautan ini. Coba perhatikan, laut seluas ini, inilah opportunity yang diberikan oleh hidup kepada kita. Dan saya pakai baju terbang. Kemarin ini kita ke Pulau Eagle Island, melihat begitu banyak elang berterbangan. Nomor 1, carilah kumpulan elang. Jangan berada di kumpulan ayam. Kalau ayam, kumpulan ayam, tok 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 tok. Tidak bisa terbang walaupun punya sayap. Tapi kalau kita ada di kumpulan elang dan kita memang sudah diberikan sayap dan laut luas untuk diterbangi, maka kita akan bisa terbang. So, it's a choice. Be an eagle, terbang di lautan bebas, meraih freedom. Dan kenapa kita mau melakukan itu? Karena we want to value our life. Yes, value your life. Okay, so see you in next webinar. Bye. Success for you and for me and for everybody. Bye-bye.